Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, kelas 12 IPA. Saya akan mempresentasikan makna hak dan kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan seorang warga negara hendaknya mendahulukan kewajiban daripada menuntut haknya. Akan tetapi seiring dengan proses pelaksanaannya, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga hal tersebut akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain di hadapan hukum tanpa terkecuali. Persamaan sesama manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan. Hal ini telah diatur secara lengkap oleh hukum yang berlaku. Hukum itu mengatur hubungan antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. 1. Makna hak warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang individu, dan penggunaannya juga hendak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Jadi, hak warga negara adalah sesuatu yang semestinya diterima oleh seluruh warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Frans Magnus Susino, mengelompokkan hak asasi manusia menjadi 4 kelompok, yaitu hak asasi negatif atau liberal, hak asasi aktif atau demokratis, hak asasi positif, dan hak asasi sosial. Hak asasi negatif disebut juga hak kebebasan atau hak asasi liberal. Hal itu karena hak asasi negatif didasarkan pada kebebasan dan hak seseorang untuk mengurus diri sendiri. Pada dasarnya, hak ini menuntut kemandirian seseorang untuk dihormati oleh orang lain atau pihak lain. Hak negatif ini berkaitan dengan berbagai bidang yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Contoh hak asasi negatif antara lain kebebasan bergerak, perlindungan atas hak milik, kebebasan beragama, hak atas hidup, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul dan berserikat. Kemudian hak asasi aktif didasarkan pada pandangan tentang kedaulatan rakyat. Hal ini dengan keyakinan bahwa semua orang memiliki derajat yang sama. Dengan demikian, hak asasi aktif adalah hak yang dimiliki oleh semua orang untuk ikut serta dalam menentukan arah perkembangan masyarakatnya. Contoh hak asasi aktif antara lain kebebasan pers, membentuk perkumpulan politik, menyatakan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memilih wakil rakyat dalam pemerintahan. Hak asasi positif. Pada dasarnya, hak asasi positif mendasarkan diri atas pandangan tentang tugas dan kewajiban negara. Hak asasi positif merupakan kebalikan dari hak negatif. Hak asasi positif merupakan hak yang menuntut prestasi tertentu dari negara. Pada hakikatnya, negara bertugas untuk melayani
masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Contoh hak asasi positif antara lain hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kewarganegaraan. Kemudian hak asasi sosial. Hak asasi sosial mendasarkan dirinya pada pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan materi dan budaya bangsanya. Hak asasi sosial juga memandang bahwa setiap orang mempunyai hak atas bagian yang wajar atas kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, hak asasi sosial ini merupakan hak warga negara untuk memperoleh keadilan ekonomi dan budaya. Contoh hak asasi sosial antara lain hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk membentuk serikat kerja yang bebas. Kemudian warga negara hakikatnya adalah warga yang menjadi anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai negara, serta memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Dengan demikian, setiap warga negara berhak mendapatkan adanya hak antara lain: A. Setiap warga negara berhak menjaga wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. B. Setiap warga berhak meraih pendidikan dan pengajaran. C. Setiap warga negara punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. D. Setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan keyakinan masing-masing tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. E. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. F. Setiap warga negara berhak mendapatkan pernyataan dan pemberian hukum. G. Setiap warga negara punya hak yang mirip di dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul baik secara lisan maupun posting berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Makna kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara adalah sebuah tanggung jawab yang menjadi tugas dari setiap warga negara untuk melaksanakan tanpa ada alasan sesuai dengan yang tertulis pada peraturan perundang-undangan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di samping adanya hak warga negara, seseorang warga negara selayaknya mendahulukan untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara sebagai berikut. A. Setiap warga negara harus membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Setiap warga negara harus membela dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. C. Setiap warga negara harus melindungi, menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap warga negara harus punya kewajiban untuk taat, tertib, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Setiap warga negara harus turut dan juga di dalam membangun bangsa dan tanah air supaya jadi bangsa yang lebih baik lagi. F. Setiap warga negara harus menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali dan juga dijalankan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.